Oke. Ya, topik ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar untuk untuk melihat atau menyaksikan nanti film tentang pemeriksaan peripheral artery disease pada pasien dengan diabetik ya. Jadi topik ini terkait dengan peripheral artery disease in diabetic with the critical limb ischemia ya. Suatu komprehensif untuk diagnosis. Ya, mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya saya sampaikan dulu satu pertanyaan. Silakan. Salah satu pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis PAD pada pasien kaki diabetik. Silakan. Silakan, belum ada yang menjawab. Ya, sebutkan salah satu sarana penunjang ya untuk menegakkan diagnosis PAD. Oke. Ya, sudah ada 35, 37 yang menjawab. Ya. Oke, Dr. Niko sudah selesai? Sudah ini. Sudah ya, maksimal. Jadi dari 50 peserta yang menjawab, ada 41 atau 82% yang menjawab dengan pemeriksaan ankle brachial index. Nah, ada juga yang menjawab dengan pemeriksaan plain photo atau pemeriksaan monokline garda utara. Oke, ya, jadi mayoritas nampaknya sudah mengenal langkah-langkah diagnostik untuk menegakkan diagnosis PAD. Selanjutnya, udah nih kok nih, saya tutup ya. Sudah dok, bisa dilanjutkan dok. Ini saya lewatin aja ya. Iya dok. Oke, ya. Kok belum hilang? Masih ada di LCD, Niko. Belum hilang. Boleh disilang dok, mohon izin. Oh ya, oke, belum kelihatan. Oke, itu tadi sebagai pengantar ya, bahwa ada sebagian besar para peserta sudah mengetahui bagaimana salah satu langkah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis PAD itu dengan ankle brachial index ya. Jadi bahwa PAD itu kita tahu bahwa suatu kondisi atau penyakit yang menyebabkan aliran darah ke bagian daerah sumbatan itu menjadi menurun. Jadi hal ini terjadi akibat bisa disebabkan oleh karena stenosis atau obstruksi total dari salah satu cabang pembuluh darah. Yang kejadian ini kita jumpai pada sekitar 3-10%, dan di mana kalau kita lihat pada seorang dengan diabetes itu resikonya menjadi 4 kali lebih tinggi ya. Lebih dominan pada laki-laki, dan biasanya kita harus membedakan kadang-kadang apakah PAD ini dapat menyebabkan CLI atau menjadi kondisi yang kita sebut sebagai akut limb ischemia. Ya, ini beberapa langkah ya, dari awal kita bisa mencoba menggali apakah memang ada problem pada pasien kita dengan diabetes ini, yaitu dari anamnesis. Biasanya kita bisa melacak dengan pertanyaan 6P ya, apakah ada nyeri, ada perabaan pulsasi yang melemah, terus ada pucat,
parestesia, terus kadang-kadang disertai paralisis atau adanya gangguan perubahan temperatur suhu pada permukaan kulit. Selain itu ya kita bisa menanyakan adanya keluhan claudicatio intermittent yang kita harus hati-hati pada orang diabetes, biasanya sering asimptomatik atau tidak dirasakan karena adanya neuropati perifer. Dan kalau dari anamnesis selanjutnya tidak bisa menanyakan adanya suatu riwayat tindakan vaskularisasi ya, revaskularisasi baik intervensi endovaskuler maupun bedah vaskuler, dan beberapa komorbid yang klasik seperti hipertensi, merokok, dan dislipidemia. Terus apakah ada luka yang tidak sembuh, dan beberapa faktor lain yang terkait dengan kelainan-kelainan yang terkait dengan risiko kardiovaskuler. Ya, di Indonesia umumnya faktor merokok itu menjadi yang lebih dominan dan lebih menyebabkan komorbid atau severitas yang lebih berat dibandingkan kalau dengan fakta yang lain ya, hanya diabetes saja atau dengan hipertensi saja. Nah, ini beberapa klasifikasi yang nanti dapat kita dapatkan di dalam beberapa referensi ya. Ada yang menggunakan Fontaine. Ini berdasarkan manifestasi klinik, simptomatik, asimptomatik, ada ischemic respin, ada ulcerasi atau gangren yang tidak sembuh-sembuh. Berdasarkan klasifikasi Rutherford, itu bisa kita lihat grade dan kategori berdasarkan clinical asymptomatic, mild, moderate, severe, dan ischemic respin. Dan minor atau tissue loss yang kita jumpai pada kondisi kaki ya, apakah ada luka atau jaringan yang hilang atau yang nekrosis banyak atau sudah menyebabkan ulcerasi yang menyebabkan gangren yang luas. Nah, ini beberapa perubahan fisik yang mungkin kita dapatkan. Kadang-kadang orang diabetes harus membedakan antara manifestasi neuropati dan peripheral artery disease ya. Jadi nanti ada manifestasi yang kita bisa lihat apakah ini cenderung ke arah neuropati atau PAD. Kalau kita lihat dari patofisiologi kaki diabetes itu kan bisa disebabkan neuropati saja, PAD saja, atau kombinasi neuropati dengan iskemik atau neuroiskemik yang diabetic foot. Nah, dari penampakan ini kita bisa melihat kulitnya, tisunya, ada tidaknya hiperkeratosis, bagaimana perubahan yang terjadi pada kuku, pada tubuh, dan biasanya otot-otot di daerah telapak kaki. Kalau pasien dengan PAD, biasanya karena iskemia yang lama, kita akan mendapatkan atrofi dari otot-otot interdorsalis yang menyebabkan adanya perubahan struktur ya. Jadi bentuk kaki akan mengalami deformitas ya. Makin iskemik akan makin berat ya. Ini beberapa kondisi yang mungkin kita bisa melacak apakah dia ke arah PAD atau ke arah neuropati. Nah, biasanya kita bisa juga melakukan pengukuran dengan palpasi. Jadi kita palpasi terutama pada arteri yang besar antara femoral, popliteal, dorsalis padi, dan posterior tibialis. Ya, biasanya kalau pada neuropati yang murni, kondisi vaskuler ini masih baik, masih kuat, sehingga pada perabaan kita tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Berbeda dengan pasien yang sudah mengalami PAD, biasanya palpasi untuk mendapatkan arteri ini menjadi sulit, sehingga perlu suatu alat untuk mendiagnosis atau melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Nah, ini pemeriksaan yang bisa dilakukan, antara lain ada pemeriksaan ABI, ya, ankle brachial index, dengan mengukur tekanan sistolik dari arteri dorsalis pedis, ya, sistoliknya, atau arteri tibialis posterior, nanti dibagi dengan tekanan sistolik dari brachial, ya. Ini nanti ada klasifikasinya ya, lebih dari 1,3 itu berarti udah severe, sudah ada peripheral artery disease. Yang normal itu antara 0,9 sampai 1,3, di bawah 1,3. Nah, yang berikutnya adalah langkah pemeriksaan USG Doppler. Ini jadi langkah untuk meyakinkan berapa besar severitas dari peripheral disease-nya ini. Ya, dengan melakukan pemeriksaan USG Doppler ini yang nanti akan diberikan oleh dokter diri, ya biasanya nanti dicarilah mulai dari pembuluh darah femoral, poplitea sampai ke dorsalis pedis, baik tibialis posterior maupun arteri dorsalis pedis. Nanti dalam pemeriksaan itu akan menunjukkan hasil deskriptif dari berapa besar sumbatan, ya,
sumbatan yang terjadi pada masing-masing pembuluh darah. Biasanya bisa diestimasi tuh apakah udah terjadi penyumbatan 40, 50%, lebih dari 50% yang akan menunjukkan adanya perubahan dari grafik Doppler ya. Biasanya nanti dibilang ada trifasik, bifasik atau monofasik. Nah, ini yang kedua pertanyaannya. Silakan Dr. Niko. Bagaimana hasil pemeriksaan yang menunjukkan gambaran monofasik pada USG Doppler? Silakan. Sudah ada 11, 12. Jadi gambaran monofasik dari USG Doppler itu menunjukkan suatu kondisi apaan? Ya, sudah ada 53 peserta yang menjawab. Wah, ini bagus nih, beragam hasilnya ya. Tanda awal arteriosklerosis, ada jawaban deep vein thrombosis, ada yang menjawab sumbatan signifikan lumen arteri, ada yang menjawab sumbatan total. Silakan. Selesai. Ya, jadi hasil pooling menunjukkan sebagian besar ya 40% menunjukkan jawaban sumbatan signifikan pada lumen arteri dan ada yang menunjukkan tanda awal dari arteriosklerosis. Nah, mungkin dari ini nanti kita akan lebih jelas pada topik berikutnya ya. Jadi kalau sudah monofasik berarti suatu kondisi dari peripheral arteritis yang cukup serius ya, cukup berat. Jadi bukan merupakan tanda awal. Kalau tanda awal biasanya belum ada perubahan gelombang Doppler. Oke, saya cukupkan poolingnya. Oke, ya kita lanjutkan. Tadi sampai ke topik tentang USG Doppler ya. Jadi pertanyaan slide berikutnya adalah salah satu imaging atau langkah diagnostik berikutnya setelah kita lakukan USG Doppler adalah pemberian CT angiografi dan dilanjutkan dengan salah satu atau arteriografi ya. Dalam CT angiografi ini nanti kita dapatkan suatu gambaran ya, gambaran dari struktur pembuluh darah ya. Kita bisa lihat isi dari pembuluh darah itu bagaimana dinding pembuluh darah itu, kalau kita dalam diskusi kita bilang dinding pembuluh darahnya udah keriting ya, tidak mulus lagi, artinya dinding-dinding pembuluh darah itu kita lihat bergerigi ya, dan diameternya itu berubah-ubah, ada yang besar tuh, ada yang kecil, balik lagi kecil lagi, besar lagi. Nah, ini merupakan salah satu tanda adanya sumbatan pada dinding pembuluh darah, bisa berupa plak yang belum menyumbat atau baru awal plak yang mungkin masih 20-30%. Ya, nanti ada area-area nanti pada waktu hasil evaluasi CT angiografi ini akan diberikanlah suatu ekspertise berapa besar atau berapa berat dari sumbatan itu terjadi. Nah, kadang-kadang juga dilakukan pemeriksaan namanya arteriografi ya. Jadi ini merupakan gambaran untuk lebih detail terkait dengan cabang-cabang atau kolateral yang mungkin sudah terbentuk ya. Jadi kita bisa lihat di sini seperti pohon ya, seperti akar dari tanaman ya, aliran darah yang menuju ke daerah distal itu bisa kita lihat apakah ada bagian-bagian yang terputus atau istilahnya dengan intensitas yang berbeda. Ya, kalau pada kasus yang nomor C ini kita lihat ada beberapa intensitas di dinding pembuluh darah atau lumen pembuluh darah yang tidak full berisi kontras, ya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di daerah dorsalis pedis sudah terjadi adanya penyumbatan atau adanya plak. Ya, saya rasa itu introduksi dari saya. Mungkin nanti Dr. Diri akan menjelaskan lebih detail khusus untuk pemeriksaan USG Doppler yang saya rasa mungkin lebih banyak sarana ini dijumpai di rumah sakit di layanan sekunder ya. Untuk itu saya undang Dr. Diri untuk menyampaikan materinya. Silakan Dr. Diri. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Yunir. Terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk terlibat dalam workshop PAD ini.
Izin saya share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai Doppler ultrasound dalam mendiagnosis kasus-kasus peripheral artery disease. Jadi saya mulai dengan ilustrasi gambar seperti ini, mungkin sudah dibahas dengan Dr. Yunir. Jadi memang kondisi-kondisi inilah yang memiliki indikasi untuk dilakukan pemeriksaan USG Doppler. Jadi dimulai dari bagaimana kita menginvestigasi, mengidentifikasi ada nggak kelainan-kelainan di dalam anatomi pasien, pembuluh darah pasien, misalnya dinding pembuluh darahnya bagaimana, tunika intima bagaimana, kalsifikasi, karakteristik plak, kemudian kurva Doppler trifasik hingga ankle brachial index. Kalau 3 gambar di atas jelas dia ada luka, dan 2 gambar di bawah dia menunjukkan pasien tidak ada luka tapi ada simptom, ya seperti claudicatio misalnya. Jadi kelihatan tampak tenang, tidak ada luka, tapi sebetulnya dia seperti bom waktu bahwa ada luka sedikit aja, baik itu secara nggak sengaja tergesek oleh alas kakinya yang keras, tertusuk sesuatu yang tajam karena pasien sudah ada neuropati, akhirnya menyebabkan luka yang tidak sembuh-sembuh. Dan mereka ini yang memiliki indikasi untuk dilakukan pemeriksaan USG Doppler. Kenapa ini penting? Mungkin tadi sudah disampaikan kaitan PAD dengan DM. Saya karena dari divisi kardiologi, tentu saya akan sampaikan kaitannya pada pasien populasi PAD, tentu 30% berisiko untuk terjadinya coronary artery disease, sehingga memang identifikasi kelainan-kelainan lower extremity tentu di perspektif kardiologi memang kita harus lakukan juga, terutama pada mereka dengan populasi CAD dan juga heart failure. Karena apa? Risiko untuk terjadi myokard infarct pada populasi pasien PAD itu 2-4 kali lebih tinggi. Jadi memang ini merupakan keterkaitan dari 2 entiti penyakit yang berbeda, tapi keduanya saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain terkait mekanisme aterosklerosis yang menjadi underlying penyebab dari PAD dan juga coronary artery disease. Nah, sebetulnya PAD itu merupakan semua kelainan pembuluh arteri di luar koroner dan aorta. Ya, itu jadi semua itu penyakit perifer. Cuma memang terkait masalah PAD, ulkus diabetik sesuai dengan topik kita, ya tentu kita akan lebih banyak berdiskusi terkait PAD pada pasien diabetes, di mana untuk masalah lower extremity kita bedakan dari penyakit ortoiliac, ya, di mana kelainannya setinggi orto dan iliaka. Ya, biasanya pasien mengeluhkan ada nyeri di daerah bokong, ya. Kemudian ada Lerisse syndrome, di mana pasien karena ada sumbatan di iliaka, di mana iliaka interna itu memperdari arteri pudenda, sehingga pasien akan mengeluhkan masalah-masalah manhood-nya atau impotensi. Kemudian turun di daerah femoropopliteal, ya, jadi di daerah femor dan popliteal hingga di area biloni atau infrapopliteal, di mana melibatkan dari tibio perinotrang hingga plantar dan dorsalis pedis. Nah, USG Doppler itu merupakan suatu pemeriksaan screening, ya, di mana memberi informasi yang sangat baik, yang sangat amat baik untuk menilai masalah-masalah pembuluh darah perifer. Dan informasi yang kita dapatkan berupa diameter dari pembuluh darah, kita bisa mendapat informasi terkait stenosis, oklusi, dan juga aneurisma. Kemudian kita bisa melihat adanya kalsifikasi, ketebalan tunika intima, plak aterosklerosis, dan juga secara hemodinamik dengan mode pulse wave, ya, kita bisa menilai morfologi kurva Dopplernya, dan kita bisa menilai blood flow, kita bisa menilai volume, dan kita bisa mengukur velocity. Akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Dan pemeriksaan Doppler ultrasound ini, dengan kita memiliki keterampilan untuk melakukan prosedur USG Doppler, memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, accessibility-nya sangat mudah. Kita hanya tinggal tarik atau dorong, gitu, alat Doppler, alat USG dengan feature vaskular dan juga ada probe linear, sehingga mudah untuk kita operasikan. Cost-nya jauh lebih murah daripada kita melakukan CT scan atau arteriografi. Tidak ada radiasi seperti hanya CT scan dan arteriografi, dan tidak ada kontras, ya, seperti halnya modalitas pemeriksaan yang lain, sehingga sangat mudah bisa kita ulangi. Tetapi memang ada beberapa kelemahan, terutama pada mereka yang obes atau edema, sehingga visualisasinya kurang baik. Kemudian kalau stenosisnya atau kalsifikasinya begitu berat pun visualisasinya jadi tidak mudah, karena
sulit untuk mengidentifikasi aliran darah karena tertutup oleh plaknya yang keras dan tebal, terutama mereka yang heavily calcified. Dan untuk probe-nya, di mana dia menggunakan piezoelectric kristal, di mana dia merubah electropotential energy menjadi mechanical vibration, sehingga merubah mechanical vibration menjadi voltase. Jadi ini sudah prinsip dasar dari probe linear, yaitu dia mengkonvert energi tersebut, sehingga bisa memvisualisasi gambar pembuluh darah. Dan probe yang kita gunakan ialah probe yang linear, ya. Dan menu dari perangkat USG-nya itu memang harus ada untuk menilai B-mode, karena nanti dengan B-mode kita bisa menilai dinding pembuluh darahnya, ketebalan tunika intima, gimana plaknya, kita bisa nilai dengan view B-mode. Kemudian untuk pulse Doppler atau PW, ya, pulse wave, kita bisa menilai hemodinamik atau morfologi dari kurva Doppler dari pembuluh darah pasien, hingga kita bisa menilai aliran darahnya, apakah color code-nya mengisi penuh seluruh lumen pembuluh darah. Nah, kita bisa nilai dengan color Doppler, dan frekuensi yang digunakan adalah minimal 3,5 MHz untuk bisa melakukan prosedur USG Doppler ini. Dan ini semua 1-11 adalah indikasi, ya memang umumnya yang paling sering kita gunakan Doppler ini untuk menilai derajat stenosis atau oklusi pada pasien-pasien dengan PAD atau ulkus atau critical limb ischemia. Dan ini merupakan data dari segmen-segmen arteri, di mana ada diameter lumen pembuluh darahnya hingga velocity-nya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau kita lihat, kita bicara dari iliaca eksternal, kemudian femoral communis, arteri femoralis communis, ya, atau common femoral artery, sampai bawah itu dia mempunyai diameter dan velocity yang berbeda. Tentu diameternya dari proksimal ke distal makin lama makin kecil, ya. Kalau di sini kita lihat umumnya karena kalau eksternal iliaka nggak mudah, tergantung, karena biasanya kalau pasiennya gemuk terlalu banyak lapisan lemak dan soft tissue di atasnya, sehingga untuk memvisualisasi eksternal iliaka perlu keterampilan dan pengalaman. Nah, tapi paling minimal kita bisa dapatkan distal common femoral. Proximal common femoral pun sulit. Jadi distal common femoralis atau SFA hingga ke bawah kita biasanya mudah untuk mendapatkan informasi terkait pembuluh darahnya. Nah, diameternya kalau kita lihat makin ke bawah dia makin kecil. Tapi rata-rata kalau femoral itu sekitar 6 mili atau 0,6 cm, ya, dengan plus minus, ya. Distal sekitar 5 mili. Kalau sudah ke bawah sekitar 5. Kalau biloni seperti anterior tibialis artery, peroneal, tibialis posterior, rata-rata itu 2-3 mili. Rata-rata. Bisa juga sampai 4 kalau veselnya besar, tapi rata-rata kalau saya melakukan prosedur angioplasti untuk biloni, saya biasanya menggunakan balon 2-2,5 maksimal 3. Dan bagaimana dengan velocity-nya? Tentu velocity rata-rata normal ini seperti ini. Disampaikan makin ke bawah juga makin rendah dengan plus minus. Jadi kalau di daerah SFA atau superior femoral artery rata-rata 80-100 untuk terkait velocity dari pembuluh darahnya. Tentu ada indikator tertentu. Kalau velocity-nya meningkat, yang kita sebut sebagai hypervelocity, dia menggambarkan adanya atrial stiffness. Kalau gambar di sini, dia menunjukkan bahwa color code-nya mengisi penuh seluruh lumen pembuluh darah. Dengan dindingnya itu sepertinya kalau eyeballing saya memang tidak mengukur, sepertinya tidak ada ketebalan, terlihat smooth. Maka kita dari sini kita bisa menduga nih, kalau kita konfirmasi dengan hemodinamik pulse wave, kita nilai kurva Dopplernya akan trifasik. Nah, sepertilah gambaran trifasik. Jadi trifasik seperti soal di kuis tadi, memang menggambarkan aliran darah yang normal, dan kalau monofasik artinya sudah menjadi kondisi penyempitan arteri yang sudah berat. Jadi kalau morfologi ini, kalau kita lihat ini adalah sistolik, dan ini early diastolic, dan ini late diastolic. Jadi ada reversal flow di sini, kemudian dia membentuk setelah yang kita sebut di sini early diastolic, dan ini late diastolic. Jadi ini gambaran yang trifasik seperti halnya yang ini juga. Dan bagaimana kita menentukan kriteria untuk mengklasifikasi lesi penyakit arteri perifer?
Ya tentu seperti disinggung di awal, baik itu Dr. Junior sudah menyinggung terkait morfologi trifasik. Kalau memang normal, maka memang gambaran trifasik dan tidak ada spectral broadening. Spectral broadening itu artinya apa? Gambaran trifasik pada saat sistoliknya itu tidak melebar. Ya, saya kembali ke slide sebelumnya. Ini yang kita sebut sebagai spectral broadening. Ini yang normal ya. Kalau dia ada kelainan, dia tentu akan lebih lebar. Dan bagaimana dengan stenosis yang masih ringan? Tentu gambarannya memang masih trifasik, hanya saja nanti dari velocity bisa dinilai, kemudian informasi lain terkait plak, tunika intimanya memberi kontribusi pasien itu sudah ada kelainan atau tidak. Jadi sampai dia mild stenosis, gambarnya memang masih trifasik. Jadi gambaran trifasik atau bukan itu terkait bahwa memang aliran darah itu dia memang peripheral resistant pressure-nya tinggi. Nah, begitu dia ada stenosis, maka ada keterlibatan kolateral, terjadi vasodilatasi, sehingga memang gambaran trifasik itu berubah menjadi bifasik dan juga monofasik. Jadi kalau dia sudah ada stenosis di atas 50%, itu yang disebut sebagai monofasik waveform dengan peak sistoliknya meningkat dari 100%. Dan kalau terjadi total oklusi atau CTO, maka tidak ada flow atau aliran yang tampak dari pemeriksaan Doppler. Dan ini mekanisme atau step-stepnya. Jadi memang kita letakkan probe Dopplernya di bagian femoral distal. Kalau ini SFA proksimal ya. Kalau kita menggunakan penampang secara transversal akan memberi gambaran seperti ini. Jadi ada 2 arteri dan 1 vena ya. Jadi arterinya itu superficial dan arteri profunda dan vena femoralis. Kemudian kita meletakkan probe secara longitudinal untuk mendapatkan informasi tunika intima, color flow-nya, kemudian Doppler kurva Dopplernya juga seperti apa akan terlihat seperti ini. Ini masih juga trifasik. Kita telusuri hingga poplitea dan biloni juga. Dan ini begitu gambar-gambar berikutnya. Ini tibialis posterior, di tibialis anterior pun kita scan, ini dorsalis pedis. Ini gambaran anatomic assessment-nya. Jadi memang ini distal femoral communis, kemudian ini superfemoral, ini profunda. Kemudian kalau kita lihat semakin ke kanan dan juga yang di bawah ini memang sudah mulai ada gambaran yang tidak jelas aliran darahnya. Jadi color flow-nya tidak kelihatan dengan dinding yang tebal, berkeras, klasifikasi plaknya sudah tebal sehingga memang sudah menunjukkan adanya stenosis dari derajat ringan sehingga total occlusion. Dokter Biri, waktunya dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Junior. Jadi ini pun juga menggambarkan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini juga gambaran, kalau kita lihat slide yang di bawah, kalau tadi sudah singgung terkait trifasik, ini gambaran yang monofasik. Jadi hanya tidak ada early diastoliknya, jadi hanya hanya gambaran sistolik dan velocity-nya juga tidak normal. Ini mungkin akan saya skip saja. Nanti akan lebih detail dari video yang akan didemonstrasikan. Ini gambaran plak ya, lihat putih dan mengeras di dinding pembuluh darah. Jadi kalau dibandingkan dinding yang lain, ini gambaran ini menunjukkan aja plak pada superficial femoral artery. Ini gambaran monofasik ya. Jadi gambarnya dia pasti sudah mulai familiar sejawat semua setelah mengikuti dari slide pertama sampai yang terakhir ini. Ini pasien-pasien pasca PTA, kalau kita lihat sudah morfologinya sudah jauh lebih baik, sudah tidak monofasik lagi. Color code-nya, flow-nya. Ini bagaimana meriksa ABI. Nanti ada demonstrasi dalam video. Dan ya ini intinya adalah pemeriksaan USG Doppler itu pemeriksaan non-invasif, bisa diulang, berguna juga untuk follow up dan memiliki sensitivitas yang cukup baik. Tapi memang pemeriksaan ini memang operator dependent, seperti hanya kita melakukan USG abdomen juga operator dependent. Dan ini kelemahannya plus minusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.